Pada video kali ini, saya akan mencoba mengerjakan soal uji capaian pembelajaran 2 atau UTS, mata kuliah praktika akuntansi, dengan instruksi untuk membuat database perusahaan baru, menginput data perusahaan dan saldo awal untuk persiapan transaksi, menginput semua transaksi selama bulan Januari 2021, melakukan proses tutup buku akhir bulan, dan membuat laporan. Informasi perusahaannya PT Mensana Incorporated yang bergerak dalam bidang perdagangan jam dinding dan jam tangan. Selain itu, perusahaan ini juga menyediakan jasa penyewaan jam hias mewah untuk dekorasi pesta dan pernikahan. Untuk kebijakan akuntansinya, menggunakan sistem double entry dengan dasar accrual basis, periode akuntansi 1 Januari sampai 31 Desember 2021. Mata uang fungsional menggunakan rupiah, menggunakan special journal dan general journal untuk mencatat transaksi. Sistem persediaan menggunakan perpetual dengan metode average. Penyusutan dihitung menggunakan metode garis lurus dan dihitung setiap bulannya. Penjualan, setiap penjualan atau barang atau jasa diperhitungkan PPN sebesar 10% dari nilai penjualan. Termin pembayaran 2/10/30 dan apabila keterlambatan dikenakan 2% dari nilai piutang. Untuk pembelian akan diperhitungkan PPN sebesar 10% dari nilai pembelian, termin pembayaran 2/10/30 dengan denda keterlambatan sebesar 2% dari nilai utang tertunggak. Kas dan bank, pencatatan kas kecil menggunakan sistem fluctuation fund system. Untuk pengeluaran sebesar 1 juta atau kurang dibayar menggunakan kas kecil, pengeluaran di atas 1 juta menggunakan cek atau bank, didukung dengan bukti kas keluar. Dana perusahaan disimpan dalam rekening giro di KC Tangerang BSD City. Langsung kita buat menggunakan aplikasi Zahir, membuat data baru, kemudian isi informasi perusahaan. Negara Indonesia, kota Jakarta. Kode pos untuk email dan website-nya tidak ada, jadi langsung lanjutkan saja. Periode akuntansi dimulai bulan Januari 2021, tutup buku akhir tahun Desember. Lanjutkan. Ini lewatkan saja. Lalu konfirmasi akhir data perusahaan. Kalau sudah benar semua, proses. Jenis usaha, perdagangan umum, kemudian lanjutkan. Ya.
Setup mata uang fungsional rupiah. Ini mata uang asingnya bisa di-setting sekarang ataupun nanti. Kemudian lanjutkan, selesai. Kalau sudah muncul seperti ini, berarti proses membuat database perusahaan telah selesai. Selanjutnya menginput data-data awal perusahaan. Pertama, kita akan mengubah nama akun yang sudah ada untuk disesuaikan dengan nama akun yang dibutuhkan perusahaan. Piutang usaha tutup 2 kali, kemudian ganti menjadi piutang dagang. Kalau sudah rekam, selanjutnya persediaan 1 diganti menjadi persediaan jam tangan analog. Kalau sudah rekam, untuk persediaan 2 diganti menjadi persediaan jam tangan digital. Persediaan 3 diubah menjadi persediaan jam dinding. Selanjutnya utang usaha. Utang usaha diklik 2 kali, diganti menjadi utang dagang. Selanjutnya mengganti akun penjualan 1 diganti menjadi penjualan barang dagang. Rekam. Selanjutnya penjualan 2 diganti menjadi status penjualan. Penjualan 2 sudah kita rekam. Selanjutnya kita ganti penjualan 3 menjadi pendapatan jasa. Penjualan 3 diklik 2 kali. Oke. Nanti menjadi pendapatan jasa. Rekam. Selanjutnya harga pokok penjualan 1 dirubah menjadi harga pokok penjualan. Klik 2 kali. Oke. Kalau sudah, klik rekam. Kalau sudah selesai diubah nama akunnya, klik tutup. Kemudian kita akan menginput data nama alamat customer dan vendor menggunakan fitur data dan data nama alamat. Klik 2 kali. Kemudian pilih add data. Isi ID customer. Alamat dan catatan di sini untuk mengisi alamat. Kalau sudah selesai, rekam. Ulangi langkah seperti tadi untuk menginput customer selanjutnya.
sudah semua diisi daftar pelanggan, kemudian kita akan membuat data vendor. Pilih add data, kemudian diganti tipenya menjadi vendor. Kalau sudah semua, tutup. Kemudian kita akan menginput data harta tetap. Menggunakan data harta tetap, pilih add data, isi nama, Suzuki Mitsubishi, pilih kelompok harta tetap, tanggal pembelian 3 Januari 2019. Harga beli 210 juta. Nilai residu 1 juta. Umur ekonomis 8 tahun. Metode penyusutan menggunakan garis lurus. Sudah benar? Kalau sudah, tekan. Lakukan perhitungan akumulasi beban secara otomatis. Ya. Setelah itu, Zahir akan secara otomatis menghitung penyusutan per bulannya. Kalau sudah selesai, tutup. Kemudian kita akan menginput data persediaan. Untuk menginput data persediaan, kita harus membuat kelompok persediaannya terlebih dahulu, atau kelompok produk. Ini diedit saja, diganti menjadi rancangan analog. Sistem persediaan average costing. Akunnya diganti menjadi retur penjualan untuk retur persediaan dan tangan analog. Sudah benar semua, kemudian rekam. Untuk produk kedua diganti menjadi jam tangan digital.
Persediaan upgrade, harga pokok diganti akunnya menjadi harga pokok penjualan. Penjualannya menggunakan penjualan barang dagang. Returnnya sudah benar, persediaan jam tangan digital sudah benar. Kalau sudah, rekam. Terakhir, kode ketiga diubah menjadi jam dinding. Persediaan upgrade, harga pokok akunnya diubah menjadi harga pokok penjualan. Penjualan diganti menjadi penjualan barang dagang. Returnnya menggunakan retur penjualan. Persediaannya persediaan jam dinding. Kalau sudah benar semua, rekam. Kalau sudah, tutup. Kemudian kita menginput data produknya menggunakan data produk, klik 2 kali, kemudian pilih add data, kode barangnya JP801. Untuk melihat kode akun dan HTTP, dicek dulu apakah sudah benar. Kalau sudah benar, klik rekam. Ulangi seperti tadi, pilih add data, selanjutnya kode barang JB diganti menjadi jam digital kontak barangnya. Deskripsinya
Kalau sudah semua, tutup. Kemudian kita akan mengisi data saldo awal. Pilih setting, saldo awal akun. Kecil 2.500.000. Nama banknya belum diganti ya, setelkan dulu. Kemudian data dan rekening, pilih bank, edit data, bank BSI. Untuk bank 250 juta. Utang dagangnya 29.604. Pekerjaan jam tangan analog 54625. 54625. Jam tangan digital 86760. Pembimbing 51369. Selanjutnya biaya dibayar di muka. Untuk asuransi dibayar di muka 10 juta. Kendaraan 210. Akumulasi penyusutan 52.250. Utang dagangnya 64.317.670. 64.317.670. Utang banknya 200 juta. Modal disetor 310. Laba ditahan 73.290 330. 73.290 3. Kalau nilainya sudah 0 berarti sudah dalam. Lanjut rekam. Selanjutnya menginput data piutang dan utang. Untuk mengisi data piutang, pilih setting, kemudian saldo awal piutang usaha. Pilih baru, kemudian pilih pelanggan, PT Hora. Tanggalnya tanggal 12 Desember 2020.
12 12 Desember 2020. Invoice-nya nilai utangnya 5.200.000. Untuk mengisi term tulisan pembayaran, hari diskon 10 per 30, diskon awal 2. Untuk keterlambatan didenda 2%, baik utang maupun piutang. Kalau sudah semua, pilih rekam. Lanjut, chat baru sama pelanggannya. PT OR 2. Tanggal 24 Desember. Invoice-nya XR2. Nilai piutang 6 juta. SAP. Tanggal 28 Desember. Nilai piutangnya 8.752. Tanggal 29 Desember. Nilai piutang 69652. Totalnya 29.604. Sudah benar, kalau sudah tutup. Kemudian setting saldo awal hutang usaha. Pilih baru. Tanggal 15 Desember. Nilai piutang 12.500. Tanggal 20. Rp15.500.
tanggal 25. Jumlah piutangnya 20.142. Jumlah 30. Jumlah piutangnya 17, 170, 170. Totalnya 64, 317, 670. Sudah benar? Tutup. Kemudian untuk saldo awal persediaan, pilih setting, saldo awal persediaan. Pilih baru, kode barangnya, stoknya 100, harga 165. Ini 165. PT02 125 225. PT03 80 125. PT01 90 304. PT02 75 396. 75 396. PT03 100 147. PT04 20 750. 20 750. PH01 30 749. 20 30 749. 30 749. PH02 15 25. 15 25.
23.588. Totalnya 192.752. 754. 754. Sudah. Setelah menginput saldo awal perusahaan, kita akan menginput transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi selama bulan Januari. Transaksi pertama, pada tanggal 2 Januari, perusahaan menerima pesanan dari PT Hera atau order push menggunakan fitur penjualan, kemudian order penjualan, pilih baru, nama pelanggannya, PT Hera, nomor PO-nya PO 456, PO 456, tanggal 2 Januari, DP01 10 dengan harga 500. Kemudian DP002 jumlahnya 10, harganya 250. 10, harganya 250. Kemudian JD002 jumlah 15, harga 420. Terakhir JH003 dengan jumlah 2, harganya 700.000. JH003 jumlahnya 2, harga satuannya 700.000. Kalau sudah tutup, kemudian diisi pajaknya 10%. Termin pembayarannya 10, 30, tambahkan 2. Kalau sudah selesai, tekan. Kemudian menginput uang muka yang telah ditransfer sebesar 3.500.000. Pilih uang muka penjualan, pilih baru, akun kasnya bank, pelanggannya PT Hera, tanggal 2 Januari, 3.500.000. Kalau sudah rekam, kemudian transaksi selanjutnya yaitu perusahaan mengirim pesanan dari PT Hera atas PO 456. Pilih invoice penjualan,
kemudian pilih baru, nama pelanggannya PT Hora, nomor SO-nya PO 456, tanggal 4 Januari 2021. Biaya pengirimannya sebesar 250.000, uang muka 2,5, total saldo terhutangnya 10.170.000. Kalau sudah selesai, kemudian tekan kemudian transaksi selanjutnya. Transaksi ketiga, perusahaan menjual secara tunai kepada PT Hodina. Penjualan secara tunai, pilih invoice penjualan, kemudian baru, pilih pelanggan PT Hodina, tanggalnya 5 Januari 05/2021, tunai di checklist, tulis barangnya di stock list JD01, jumlahnya 5 dengan harga 334. Kemudian JD002, jumlahnya 5, harga 340. Kemudian JD003, jumlahnya 5 dengan harga 160. Selanjutnya JD004, jumlahnya 5 dengan harga 950. Jumlahnya 950. Kalau sudah tutup, kemudian isi PTN-nya. Totalnya 10 juta non biaya lain-lain. Pastikan ininya beban pengiriman. Tunjukkan sebesar 150.000. Setelah pajaknya tunjukkan 62.000. Kalau sudah benar, pilih rekam. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu perusahaan menerima pembayaran pelunasan piutang dari PT SAT pelunasan piutang, pembayaran piutang usaha, kemudian pilih baru dari PT SAT tanggal 8 Januari. Nomor invoice-nya SR0 SR3.
Kalau sudah, jangan lupa ini diklik. Sudah selesai, pilih rekam. Kemudian transaksi selanjutnya pembayaran pelunasan piutang dari PT OR 2 menggunakan giro mundur. Pilih pembayaran piutang usaha, pilih baru, kemudian pilih PT OR 2, pelanggannya, tanggalnya 12 Januari 2021, gironya diklik, nomor invoice-nya SR strip 2. Kalau sudah, rekam nomor gironya, tanggal jatuh tempo tanggal 20 Januari. Kalau sudah, oke. Kemudian transaksi selanjutnya, transaksi ke-6, perusahaan membeli peralatan komputer. Pilih modul pembelian, kemudian invoice pembelian, pilih baru, pilih pemasoknya, buat baru, dari PT Kompijaya.net. PT Kompijaya.net. Alamatnya, kalau sudah rekam, kemudian pilih PT Kompijaya.net, tanggalnya 13 Januari, pilih jasa, tunai, deskripsi pesanannya, kode akunnya, pilih mesin dan peralatan. Terima 1, harganya 7 juta. Pajaknya 10%. Kedua, laptop Asus. Nomor akunnya sama, mesin dan peralatan. Diterimanya 2, dan harga satuan 18.500.000. Pajaknya 10%. Totalnya 48.400.000. Kalau sudah benar, rekam. Kemudian transaksi selanjutnya, penyesuaian persediaan karena 30 barang mengalami kerusakan material. Pilih persediaan, kemudian pemakaian atau penyesuaian barang, pilih baru, tanggal 15 Januari 2021, kode barangnya JH01, jumlahnya 3, pilih akunnya, penyesuaian persediaan.
Kalau sudah, rekam. Selanjutnya, transaksi ke-8. Pada tanggal 16 Januari, perusahaan membuat pesanan pembelian pada PT Motref. Pilih modul pembelian, kemudian order pembelian, pilih baru, pemasoknya dari PT Motref dengan nomor PO 121255, 121255, tanggal 16 Januari 2021. Barang yang dibeli JD001, jumlahnya 3 dengan harga 304. Kemudian JD002, jumlahnya 3 dengan harga 400. Selanjutnya JD003, jumlahnya 3 dengan harga 150. Terakhir JD004, jumlahnya 3 dengan harga 740. Kalau sudah selesai, tutup, kemudian isi pajaknya 10%. Termin pembayarannya 10/30, 5/10, ke-32. Kalau sudah selesai, rekam. Kemudian input uang muka penjualan, uang muka pembeliannya. Menggunakan uang muka pembelian, pilih baru, melalui bank, vendornya PT Motref pada tanggal 16 Januari 2021 sebesar 2 juta. Kalau sudah, rekam. Kemudian menerima barang yang dipesan pada tanggal 17 Januari. Input pembelian, pilih baru, pemasoknya PT Motref, nomor PO-nya 121255, tanggal 17 Januari. Biaya pengirimannya 250.000, uang mukanya 2 juta, total saldo terhutangnya 3.510.200. Kalau sudah benar, rekam. Kemudian transaksi ke-10, membeli barang dari PT Mata Aratanga secara tunai. Kemudian info pembelian, pilih baru, nama pemasoknya PT Mata Aratanga, tanggal 20 Januari. Tunai JH001.
jumlahnya 4, harga 750. Kemudian GH002 jumlahnya 4 dengan harga satuan 1.030.000. Selanjutnya GH003 jumlahnya 4, harga 580. Kita tutup, kemudian isi pajaknya. Totalnya 10.634. Beban pengirimannya sebesar 250.000. Kita sudah rekam. Transaksi selanjutnya, pencairan giro yang diterima dari kas dan bank. Giro masuk, ke kanan giro cair. Yang sudah rekam. Kemudian transaksi selanjutnya membayar utang pada PT Hodiniki beserta denda yang dibebankan. Pembelian pembayaran hutang buat baru, pilih kepada PT Hodiniki tanggal 23 Januari. Invoice-nya biayanya 240.100. Kalau sudah, rekam. Kemudian transaksi ke-13, perusahaan menyewakan 1 set jam hias kepada acara pesta keluarga Bapak Nurdin Halid. Pilih penjualan, invoice penjualan, pilih baru, pelanggannya, buat baru, Nurdin Halid. Bapak Nurdin Halid. Tanggal fakturnya 28 Januari. Pilih kata, tangannya, kodenya, pendapatan jasa. Pendapatan jasa, satu, 5 juta.
Kalau sudah, rekam. Kemudian transaksi selanjutnya tanggal 31 Januari membayar gaji karyawan dan beban administrasi bank bulanan. Itu kas dan bank, kas keluar, pilih baru, penerimanya, transaksi terakhir yaitu penyesuaian PPN masukan dan PPN keluaran. Pertama kita buka modul buku besar, kemudian transaksi jurnal umum, pilih baru, tanggalnya 31 Januari 2021. Keterangannya ayat PPN masukan dan keluaran. Kodenya PPN keluaran debit sebesar 2.612. Kemudian PPN lebih bayar dan PPN masukan. PPN lebih bayar, kemudian PPN masukan sebesar
kemudian tekan. Selanjutnya kita akan membuat laporan. Pertama, laporan laba rugi standar. Pilih modul laporan, kemudian laporan keuangan, laba rugi standar. Sebelum kita membuat laporan, kita harus melakukan tutup buku akhir bulan terlebih dahulu. Pertama, pilih tutup buku akhir bulan. Kemudian proses. Lanjutkan. Selisih kurs. Akunnya laba rugi selisih kurs. Lanjutkan, kemudian proses. Kalau sudah selesai, pilih laporan, kemudian laporan keuangan, laba rugi standar. Pilih bulan Januari hingga bulan Januari. Ini untuk mengekspor, jadikan file PDF. Laba rugi standar. Selanjutnya, laporan neraca standar bulan Januari 2021. Selanjutnya, daftar jurnal semua transaksi. Pilih laporan lainnya. Pilih laporan keuangan, kemudian buku besar, daftar jurnal semua transaksi. Untuk periode 1 Januari 2020 sampai 31 Januari 2020. Selanjutnya, laporan persediaan. Laporan barang, kemudian daftar barang umum. Kemudian selanjutnya kartu piutang mata uang dasar. Piutang, laporan penjualan dan piutang, utang usaha,
hutang mata uang dasar. Laporan terakhir yaitu kartu hutang mata uang dasar. Ke laporan pembelian dan hutang, kemudian hutang usaha, kartu hutang mata uang dasar.